Mengapa generasi sekarang banyak yang mengalami mental illness? Pada masa ini seringkali kita menemukan postingan-postingan generasi sekarang yang mengalami mental illness atau gangguan mental. Banyak dari mereka yang melakukan tindakan-tindakan percobaan bunuh diri seperti menyakiti diri sendiri, ataupun melakukan challenge-challenge berbahaya. Seperti yang sempat boomingnya itu, Blue Whale Challenge yang mana pelakunya menggores tangan mereka sendiri dan membentuk pola Blue Whale menggunakan benda tajam seperti cutter, maupun pecahan kaca. Ada juga challenge cutting, di mana pelakunya akan menggunakan silet atau benda tajam lainnya untuk memotong bagian tubuh mereka dan menunjukkannya di postingan sosial media. Dari kejadian-kejadian ini, orang-orang yang mengalami gangguan mental dan psikologis memiliki banyak alasan di belakangnya. Generasi sekarang yang didominasi oleh generasi milenial akhir dan juga generasi Z memiliki begitu banyak penyebab mereka bisa mengalami mental illness. Mulai dari faktor keluarga, pekerjaan, asmara, pendidikan, dan faktor lingkungan. Generasi ini juga disebut sebagai generasi burnout. Mengutip dari The Health of America Report, burnout adalah hal nyata yang memiliki dampak pada generasi milenial, terutama berdampak dalam hal kesehatan mental dan emosional. Kondisi ini juga dapat memicu masalah mental seperti depresi. Uang adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesehatan mental pada generasi milenial. Generasi milenial cenderung menganggap diri mereka kurang sejahtera ketika mereka telah lepas dari keluarga dan menjalani kehidupannya secara mandiri. Pada tahun ini, generasi milenial setidaknya berusia sekitar 29 hingga 40 tahun, di mana usia-usia tersebut merupakan usia krisis seseorang. Usia di mana seseorang digeneralisasi harus sudah setidaknya menikah, memiliki pekerjaan yang mapan, dan penghasilan yang dapat menghidupi keluarganya. Sedangkan pada kenyataannya tidak semua orang dapat mencapai hal tersebut. Tingkat kebahagiaan orang berbeda-beda dan tujuan hidup mereka pun berbeda-beda. Sedangkan pada generasi Z yang lahir antara tahun 1994 sampai 2005 atau sekarang setidaknya berusia sekitar 17 sampai 28 tahun, faktor yang mempengaruhi kesehatan mental mereka mulai dari pekerjaan, pendidikan, keluarga, lingkungan, dan pergaulan, dan juga tuntutan gaya hidup terutama di sosial media. Banyak dari mereka, remaja usia 17 hingga 22 tahun mengalami mental illness karena tuntutan pendidikan, asmara, dan kondisi keluarga. Rasa stres karena tugas yang menumpuk dan juga kondisi keluarga yang kurang harmonis mempengaruhi emosional, mental, dan psikologi seseorang, ditambah dengan pasangan yang menuntut ini itu menjadikan beban tersendiri. Mental illness sendiri mengutip dari sehat.com adalah gangguan mental, perilaku dan emosional yang menyulitkan Anda bekerja, bersosialisasi, dan beraktivitas. Tingkat keparahannya pun berbeda-beda. Gejalanya sangat beragam seperti rasa takut berlebihan, kecemasan, nafsu makan yang menurun, sulit fokus dan memahami orang-orang di sekitar, kecenderungan memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Terkadang gejalanya juga muncul secara fisik seperti sakit kepala, nyeri punggung, sakit perut, nyeri pada otot tanpa alasan yang jelas. Gejala-gejala tadi tidak selalu menunjukkan adanya mental illness. Namun jika Anda mengalaminya dan mulai merasa bahwa itu semakin memburuk, sebaiknya Anda memeriksakan diri ke psikolog atau psikiater dan jangan mendiagnosis diri sendiri. Jangan melabeli diri sendiri terkena mental illness jika belum diperiksa langsung oleh ahlinya. Mental illness yang umumnya terjadi seperti: pertama, gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan atau disebut juga anxiety disorder merupakan gangguan mental yang paling banyak ditemui. Anxiety disorder membuat seseorang mengalami kecemasan berlebihan dan cenderung menghindari lingkungan. Gangguan kecemasan juga memiliki macam-macam pola. Gangguan kepanikan, hal ini terjadi karena ketakutan seseorang hal buruk yang bisa membatasi gerak-geriknya. Fobia atau ketakutan terhadap objek maupun aktivitas sosial. Orang yang memiliki fobia terhadap kegiatan sosial, takut akan penghakiman orang lain terhadap dirinya. OCD atau Obsessive Compulsive Disorder, atau gangguan kecemasan yang menyebabkan seseorang terobsesi untuk melakukan suatu hal secara terus-menerus dan berulang. Karena jika tidak dilakukan, dia akan mengalami kecemasan dan kepanikan. Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD adalah gangguan kecemasan yang terjadi karena trauma di masa lalu. Orang yang mengalami PTSD mengalami kecemasan jika dia terpicu oleh suatu kondisi yang mengingatkannya pada traumanya. Kedua, gangguan mood. Kondisi ini membuat penderitanya mengalami perubahan emosi yang naik turun. Berubah-ubah mulai dari bahagia tiba-tiba menjadi sedih, tiba-tiba menjadi marah, ataupun sebaliknya. Gangguan mood ini ada beberapa macam.
Depresi mayor. Gangguan ini menyebabkan penderitanya kehilangan rasa suka terhadap hal yang awalnya dia sukai atau dia gemari. Ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan. Bipolar disorder, orang dengan gangguan bipolar disorder bisa berubah moodnya dalam sekejap. Yang awalnya sangat berbahagia, senang, gembira, tertawa riang bisa tiba-tiba berubah menjadi sedih dan menangis. Penderitanya mengalami fase euforia dan depresi secara berganti-ganti. Lalu bagaimana caranya untuk mengatasi atau meminimalisir mental illness? Mental illness bisa dialami oleh siapa saja, mau itu usia anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. Beberapa mental illness dapat ditangani tanpa memerlukan tindakan medis. Namun pada tingkatan tertentu perlu adanya penanganan medis agar kondisinya tidak semakin parah. Orang-orang cenderung malu untuk memeriksakan diri mereka ke dokter atau ahli kejiwaan karena takut dianggap sebagai orang gila. Pada hakikatnya gangguan mental tetaplah kondisi medis yang perlu penanganan. Kalian bisa memeriksakan diri dengan konsultasi kepada psikolog, ataupun memeriksakan diri langsung kepada psikiater. Jika memang terdeteksi bawaan dan mengalami gangguan mental, kalian akan diberi penanganan berupa psikoterapi maupun pengobatan menggunakan obat-obatan. Di Indonesia sendiri pemeriksaan kepada psikolog dan psikiater sudah ditanggung oleh BPJS. Jika kalian mengalami gejala-gejala tertentu yang mengindikasikan adanya gangguan mental, segeralah memeriksakan diri agar kalian mendapatkan penanganan yang tepat.